Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'al lana min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pemirsa dimanapun berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Dengan sehat kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan kewajiban kita sebagai seorang manusia. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada pembawa risalah al-Islam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersua kembali di program Mutiara Pagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman, memberikan hikmah, memberikan berbagai macam ilmu kepada kita dengan mengikuti program Mutiara Pagi RRI Bandung ini. Selanjutnya materi atau tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mati husnul khotimah yang dirindukan. Pendengar dimanapun berada, lawan daripada husnul khotimah adalah su'ul khotimah. Husnul khotimah itu kalau di bahasa Indonesia kan baik di akhir. Su'ul khotimah tidak baik di akhir. Husnul khotimah adalah cita-cita yang didambakan oleh setiap manusia yang beriman. Nah, sehingga husnul khotimah ini sesuatu yang sangat didambakan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada kita agar akhir dari kehidupan kita di alam fana ini, di alam dunia ini, itu harus husnul khotimah. Ya. Bahkan ayat yang berhubungan dengan husnul khotimah ini bisa dilihat di dalam surah Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maknanya adalah nidaul uluhiyah, panggilan yang bersifat ketuhanan. Yang dimaksud dengan panggilan yang bersifat ketuhanan atau nidaur rabbaniyah berarti Allah yang memanggil. Jadi Tuhan yang memanggil, Rabb yang memanggil. Memanggil kepada orang-orang yang beriman. Setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maknanya nidaul uluhiyah. Berarti kalau nidaul uluhiyah, kalau nidaul rabbaniyah, ada masalah yang sangat penting. Makanya pemirsa,
pendengar dimanapun berada, bisa diteliti setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasti ada masalah yang sangat penting bagi orang-orang yang beriman. Itu pasti ya, bisa dipastikan. Misal beberapa contoh ya, beberapa contoh ayat yang berhubungan dengan harus menjaga keluarga dari siksa api neraka, itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Berarti menjaga keluarga dari siksa api neraka itu sangat penting. Bahkan ayat yang berhubungan dengan taubat, ayat yang berhubungan dengan taubat pun diawali dengan amanu, masih dalam surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bahkan ayat tentang saum diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Masih banyak sekali di dalam Al-Quran ayat-ayat yang diawali dengan amanu, itu artinya ada masalah yang sangat penting. Nah, yang berhubungan dengan cita-cita tertinggi bagi seorang muslim adalah husnul khotimah. Ini pun diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka jawab seorang muslim harus menjawab labbaik wa sa'daik. Labbaik, labba yalubbu labban, artinya siap. Labbaik wa sa'daik, siap untuk melaksanakan perintah selanjutnya. Artinya ketika ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, labbaik ya Allah. Siap untuk menjalankan perintahmu, selanjutnya siap untuk husnul khotimah ya. Jadi ending daripada ayat ini adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bagi orang-orang yang beriman itu, wafatnya itu harus dalam keadaan berserah diri. Harus dalam keadaan muslim. Harus dalam keadaan mengenal Robnya. Harus dalam keadaan mengenal dirinya, kemudian mengenal Robnya. Karena yang dinamakan dengan husnul khotimah itu adalah orang-orang yang konsisten dari jawaban terhadap Tuhannya ketika di alam alastu, ketika di alam syahadah, itu sebuah persaksian. Sebuah persaksian. Kata Allah, alastu birabbikum. Kata seluruh jiwa manusia menjawab, qalu bala syahidna. Betul, engkau adalah Tuhan kami. Nah, ini kan sebuah dialog, pertanyaan dari Allah dijawab oleh seluruh jiwa manusia. Dan itu adalah syahadat pertama bagi seluruh manusia. Jadi seluruh manusia yang sekarang ini beragam keyakinan itu sudah bersyahadat sama-sama ya. Bala syahidna, betul engkau adalah Tuhan kami. Nah, tetapi yang menjadi persoalan, seiring dengan perjalanan hidup manusia dilahirkan, maka kata Nabi, kullu mauludin yuladun alal fitrah. Setiap bayi yang lahir ke muka bumi ini dalam keadaan fitrah. Jadi fitrah di sini bukan hanya sekedar seperti kertas yang putih, tetapi fitrah di sini jiwa tersebut baru berdialog dengan Tuhannya, yaitu di alam alastu atau di alam syahadah. Nah, proses perjalanan hidup manusia ya, yaitu dari mulai alam rahim, kemudian alam dunia, bisa dilihat ya bagaimana berapa usia manusia ketika hidup di dunia. Ada yang baru lahir wafat, insya Allah bayi tersebut fitrah husnul khotimah, tidak perlu diragukan lagi. Tetapi ketika seorang manusia diberikan kehidupan yang panjang dengan lika-liku pengorbanan, hambatan, godaan dan lain sebagainya, wafat usia 50 tahun, itu bisa dilihat perjalanan hidupnya. Bisa jadi
setiap manusia memiliki perjalanan hidup jahiliyah. Dan di dalam sejarah banyak dicontohkan awalnya jahiliyah, kemudian diselamatkan oleh Islam, kemudian hidayah bekerja, kemudian dia hijrah. Sebagaimana perjalanan Umar bin Khattab, kita semuanya tahu bagaimana perjalanan seorang Umar. Umar itu dalam sejarahnya adalah orang yang ditakuti lawan maupun kawan. Sampai dalam riwayat iblis pun takut dengan pedangnya Umar bin Khattab. Ini luar biasa. Tetapi akhirnya dari dua Umar itu, maka satu Umar yaitu Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam. Ini sangat luar biasa. Perjalanan jahiliyah Umar bin Khattab. Bentuk kejahiliahan Umar bin Khattab misalnya, dia harus mengubur anak putrinya hidup-hidup, dikubur hidup-hidup, dan itu adalah perilaku-perilaku jahiliyah. Bahkan ada satu cerita ketika dia mau berangkat melakukan perjalanan jauh, maka dia membawa Tuhannya, dan Tuhannya itu terbuat dari roti. Ketika di perjalanan bekalnya habis, tinggal roti yang tersisa, dan roti itu sudah dalam bentuk Tuhannya. Karena lapar, maka roti dalam bentuk Tuhan itu dimakan oleh Umar karena lapar. Artinya dalam hidupnya, dalam perjalanan hidup jahiliyah, ternyata Umar bin Khattab pernah memakan Tuhannya sendiri. Makanya ketika salam ke sebelah kanan, dia bersedih, menangis. Kenapa? Karena pernah mengubur putrinya hidup-hidup. Ketika salam ke sebelah kiri, dia tertawa karena teringat masa jahiliyahnya. Masa jahiliyahnya dia pernah memakan Tuhannya sendiri. Itulah perjalanan hidup manusia. Tetapi yang akhirnya apa yang terjadi? Hidayah berbicara. Hidayah berbicara, Allah memberikan hidayah. Hidayatullah bil kasabi la bil ilham. Hidayah Allah itu dengan perbuatan, bukan dengan ilham. Hidayah Allah bekerja kepada seorang Umar. Awalnya Umar harus mencari Rasulullah, tetapi ternyata adiknya sendiri sudah mengikuti ajaran Muhammad. Dan dalam riwayat ketika itu adiknya sedang membaca surah Toha ayat 1. Di situ mulai berbicara hidayah. Dan apa yang terjadi? Dia tetap mencari Umar bin Khattab, mencari Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah berada di rumah yang bernama Dar al-Arqam. Disitulah mulai Umar bin Khattab bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW, dan wafatnya husnul khotimah. Perjalanan seorang Umar yang berkarakter yang sangat luar biasa, keras, tegas, tetapi dia lembut, lembut. Akhir kehidupannya sangat lembut. Hatinya qalbun salim, hatinya tidak mati lagi, hatinya tidak sakit lagi, tetapi hatinya adalah salim, hatinya selamat. Sangat luar biasa. Ini salah satu contoh perjalanan seorang sahabat Nabi yang mendapatkan predikat husnul khotimah, dan dalam perjalanannya dia akhirnya menemukan Tuhannya kembali. Dan yang dinamakan husnul khotimah adalah ketika akhir kehidupannya jiwanya itu masih mengenal Tuhannya itu sendiri. Sementara itu dulu Ustaz, terima kasih. Baik pendengar dan pemirsa, beberapa tanda husnul khotimah yaitu mengucapkan ketika kematiannya berakhir dengan mengucapkan kalimat syahadat saat ajal datang. Kemudian juga meninggal dalam keadaan kening berkeringat, meninggal pada malam Jumat atau siang harinya, dan mati syahid di medan perang. Terus kemudian mati karena bawa penyakit dan mati karena sakit perut. Masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung bersama Ustadz Umar Yusuf MSOS. Mungkin ada tambahan-tambahan lain Pak Ustadz, silakan. Baik, kita lanjutkan Ustadz. Baik, pemirsa dimanapun berada, ini temanya menarik ya. Temanya menarik karena maut husnul khotimah yang dirindukan. Ya, maut husnul khotimah yang dirindukan. Al-maut al-ladzat. Jadi berbicara kematian adalah sesuatu yang lezat. Jadi bukan sesuatu yang ditakutkan.
bagi seorang muslim. Makanya bagaimana lezatnya kematian, ya, bagaimana lezatnya kematian. Jadi ada ada perumpamaan. Ketika seorang wafat gitu ya, seorang wafat diambil nyawanya itu seperti mengambil rambut dari tepung gitu ya. Jadi ngambil rambut dari tepung, tidak terasa, paling hanya getek saja gitu ya. Tetapi ketika nyawa itu diambil dari orang-orang kafir ya, atau orang-orang yang berdosa, itu seperti mengambil kain dari duri ya. Kain dari duri dan diambilnya itu sekaligus itu bisa dibayangkan, kain di dalam kain diambil dari duri kawat misalnya, itu bisa dibayangkan kainnya itu hancur gitu, robek. Dan begitulah ketika jiwa-jiwa manusia itu tidak lagi mengenal Tuhan ya, tidak lagi mengenal pencipta ya, tidak lagi artinya dia murtad, artinya dia banyak berdosa, jiwa-jiwanya penuh dengan dengan maksiat, dengan dosa, dia akan merasakan bagaimana dicabut nyawanya gitu. Nah, oleh karena itu untuk mempersiapkan sesuatu yang kita inginkan, yaitu predikat husnul khotimah ya, predikat husnul khotimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya cukup sederhana. Pertama itu adalah tazkiyatun nafs. Karena yang akan diminta pertanggungjawaban kelak nanti adalah nafs, yaitu mensucikan jiwa. Jadi jiwa yang harus disucikan, karena jiwa tersebutlah yang pernah mengatakan bala syahidna, betul engkau adalah Tuhan kami. Maka ketika akan dicabut itu dari raga, jiwa dan ruh itu akan dicabut dalam keadaan dia mengenal Robnya, mengenal Tuhannya, maka di situ dia akan merasakan yang namanya husnul khatimah. Bahkan di akhir kehidupannya pun itu jiwa-jiwa tersebut harus terus berjuang untuk melawan perjuangan terakhir setan untuk menggelincirkan manusia. Jadi setan itu kan bersumpah ya, sampai azalnya, sampai hari kiamat akan menggelincirkan, al-istiwadza alaihim. Artinya digelincirkan, bahkan sampai menjelang ajal pun itu setan akan terus mendekati sampai jiwa tersebut lupa lagi terhadap Tuhannya gitu ya. Lupa terhadap Tuhannya, sehingga kalau di masyarakat kalau ada yang sedang sakit parah, sakaratul maut, itu harus ditalkin gitu ya. Harus ditalkin, harus didengarkan kalimah-kalimah tauhid, baik membaca Al-Qur'an, baik azan, baik pokoknya bacaan-bacaan Al-Qur'an itu harus terus masuk, karena ya nanti yang berhubungan dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an itu tidak ada lagi hubungan dengan raga. Raga itu hubungan dengan dokter. Raga itu berhubungan dengan rumah sakit. Tetapi kalau berhubungan dengan ruh, berhubungan dengan nafas, itu berhubungan dengan perjuangan dia melawan setan. Detik-detik terakhir setan itu akan menggelincirkan. Makanya al-istiwadza alaihim itu perjuangan terakhir jiwa manusia itu adalah melawan setan yang akan menggelincirkan, sehingga ketika kematian itu dia lupa terhadap Tuhannya. Banyak sekali misalnya yang seperti disampaikan Ustadz tadi, indikasi-indikasi husnul khotimah yang sering kita baca tadi ya Ustadz ya, bahwa orang-orang yang ada indikasi dia husnul khotimah, dia tidak merasakan bahwa dia akan mengalami sebuah kematian. Bahkan ada tanda-tanda yang sering kita lihat di masyarakat, misalnya orang tua, anak-anakku nanti ibu mau pulang Senin depan, ternyata pulangnya adalah pulang betul-betul pulang. Ini alamat-alamat orang tua dulu, ini sangat luar biasa. Bahkan ada juga misalnya cerita-cerita, tolong ini rumah dirapihkan, tolong dibereskan ya, karena nanti banyak tamu ke sini. Sorenya meninggal. Itu pernah dulu ada Ustadz beberapa kejadian seperti itu. Nah ini kan dan kematiannya itu
tidak membuat orang lain repot gitu. Bahkan dia seperti orang tidur padahal dia wafat gitu ya. Nah, itulah banyak sekali indikasi-indikasi orang-orang yang beriman itu dia akan wafat dengan apa yang sering kebiasaan dia lakukan gitu ya. Kalau misalnya kita sering memberi orang lain atau membaca Al-Quran atau jiwa-jiwanya terbebas dari penyakit-penyakit batin, maka dia akan mendapatkan sebuah ketenangan. Bukan berarti yang dinamakan husnul khotimah itu wafatnya di kasur yang empuk, tidak juga. Tetapi orang-orang yang misalnya sedang di perjalanan ketabrak, padahal dalam qalbunya dia sedang berzikir, itu pun adalah bagian daripada husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu tidak lihat dari bagaimana cara dia wafat secara fisik, tetapi yang dinamakan husnul khotimah itu adalah bagaimana asyauq, ya, kerinduan kolbunya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlunya ada zikir sir gitu ya. Zikir sir itu adalah untuk menjaga hal-hal yang masalah-masalah kematian. Zikir sir artinya cukup dalam kolbu saja gitu ya. Itu artinya akan bisa mengantarkan kepada seseorang itu mati yang husnul khotimah. Begitu Ustaz. Baik pendengar dan pemirsa, tentu saja husnul khotimah sebagai cita-cita mulia tertinggi dalam Islam. Ini merupakan harapan setiap muslim untuk mengakhiri kehidupan dengan penuh kebaikan, takwa dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ustadz Umar tadi sampaikan pendengar, bahwa proses kematian husnul khotimah itu salah satunya adalah upaya kita semaksimal mungkin untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah dengan takwa. Tentu agar terhindar dari upaya penyesatan oleh setan tadi yang akan menjerumuskan kita pada saat kematian kita, sehingga summanauzubillah kita tuntun dengan doa-doa yang sering diajarkan dan oleh Rasulullah SAW, kemudian juga berdoa kita kepada Allah senantiasa menetapkan iman sampai akhir hayat kita. Baik pendengar, di akhir perjumpaan kita untuk bisa tarik kesimpulan seperti apa mati husnul khotimah akan disampaikan kembali oleh Al Ustadz Umar Yusuf M.Sos. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Jemaah pendengar dimanapun berada, untuk closing dari materi ini ada beberapa kiat untuk menyambut husnul khotimah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang siap ya melaksanakan perintah Allah selanjutnya. Jadi kiat yang pertama adalah mari kita sama-sama menjaga keimanan dan ketakwaan ya kepada Allah secara istiqomah. Artinya iman dan takwa itu harus ditarbiyah, harus dibina dengan sebaik-baiknya secara kontinuitas. Yang kedua, berusaha secara sungguh-sungguh memperbaiki lahir batin. Berbicara batin adalah berbicara ruh, berbicara nafas, maka jiwa kita harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena kelak nanti yang akan diminta pertanggungjawaban di samping jiwa dan raga adalah di samping raga adalah nafas kita akan diminta pertanggungjawaban. Yang ketiga, senantiasa berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan iman, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun mengenal kita. Dan terakhir adalah senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun, karena zikir itu adalah merupakan salah satu doa-doa yang akan mengantarkan kepada husnul khotimah. Demikian.